Ada. Samsi, saya ya Pastor Chris, jadi kita bertanya berapa persen menurut Pastor Chris gereja-gereja sekarang yang masih konsisten menitik beratkan gospel compare ada gereja yang menitik beratkan hyper grace, teori kemakmuran. Nextnya adalah ini kedua, untuk Injil lain saat ini seperti apa selain membawa Taurat ke dalam Injil seperti di Jemaat Galatia. Jadi mungkin Injil palsu yang mungkin lagi cukup hot saat inilah. Atau ada tambahan-tambahan lain apa gitu? Ya, Injil yang lain bukan hanya Taurat, tetapi prinsipnya pasti tetap sama. Prinsipnya tetap sama. Misalnya, sekarang ada yang aneh-aneh. Malaikat, penglihatan malaikat, nubuatan dari malaikat, terus nubuatan-nubuatan yang tidak teruji. Misalnya ya, kalau zaman dulu yang namanya nabi itu bukan nabi zaman sekarang sama zaman dulu itu beda. Nabi zaman dulu itu karena Pentakosta belum terjadi, Roh Kudus belum dicurahkan kepada setiap orang yang percaya, maka Tuhan oleh anugerahnya memilih beberapa nabi untuk menjadi kaki tangan dan perpanjangan suara Tuhan. Makanya ada Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nehemia, Daniel, dan yang lain-lain. Mereka menjadi campur tangan dari Tuhan, di mana dia berbicara kepada bangsa Israel, kepada raja, kepada umat, ya, Nabi Musa, dan yang lain-lain. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Roh Kudus belum dicurahkan kepada setiap orang percaya. Maka yang terjadi adalah Tuhan dengan anugerah memilih seseorang dan mengurapi orang tersebut. Tapi itu bukan permanen, masih sementara. Itulah namanya, kalau saudara lihat di Perjanjian Lama, adalah visitasi. Makanya kita cari hadirat Tuhan, visitasi, biarlah Tuhan turun, Tuhan menjamah kami, dan Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada kami. Itu visitasi. Nah, makanya waktu Raja Saul itu membangkang, dia diurapi Tuhan kan, secara anugerah dia kasih urapan Tuhan, membangkang. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, Roh Allah meninggalkan dia. Nah, apa yang terjadi dengan Perjanjian Baru? Perjanjian Baru completely berbeda, saudara. Waktu Pentakosta, orang percaya kepada Kristus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Roh Kudus. Jadi sekarang kita semua memiliki Roh Kudus, Roh Kristus, bagian pribadi ketiga Allah Tritunggal tinggal di dalam kita. Penolong, penghibur, penuntun. Ya, ini semua ada di dalam setiap orang percaya. Jadi kalau ada kenabian, itu bukan seperti Perjanjian Lama. Nah, kenabian tersebut adalah rohnya dia sama rohnya saya yang sama-sama ada Roh Kristus. Itu mestinya tidak ada sesuatu yang baru yang saya dapatkan dari kenabian itu. Malah dia mengkonfirmasi. Jadi kalau yang dulu itu lebih ke arah direction, sekarang lebih confirmation. Nah, sistem yang Perjanjian Baru ini namanya habitasi. Tubuh kita, hidup kita, jiwa kita menjadi bait Roh Kudus. Maka bahkan hamba Tuhan, pastor, kenabian, itu Roh Kristus yang ada di dalam dia sama juga di dalam saya. Maka kalau dia bisa bicara lewat mereka juga bisa, Tuhan bicara sama mereka, Tuhan juga bisa bicara sama saya. Nah, disinilah ada konfirmasi. Makanya kalau sekarang banyak kesesatan adalah the Lord told me. Tapi kita nggak tahu apa-apa. Tuhan katakan kepada saya, basis firman-Nya di mana? Sehingga akhirnya legalismenya bukan berdasarkan firman Tuhan, bahkan legalismenya berdasarkan pemimpin agama, pemuka agama. Maka itu akan menjadi okultisme atau cult, sekte cult ya. Jadi terjadi kesesatan. Itu yang terjadi. Jadi terus spiritis itu tanya malaikat. Jadi akhirnya kita kebiasaan manggil orang yang berkarunia nubuat di pabrik. Gimana kalau taruh mesin di sini? Ada. Loh itu kan kayak guamnya, feng shui, mirip-mirip, cuman dibungkus oleh Kristus gitu. Ya, terus akhirnya dia tabur-taburkan minyak dan yang lain-lain. Lah itu Alkitabnya di mana? Ada dasar Injilnya atau tidak? Salib Kristus diberitakan. Bukankah salib Kristus itu sudah mematahkan semua kutuk?
gitu. Jadi terus habis itu dengan hukum Taurat kita misalnya ngomongin tentang perpuluhan buah sulung dan yang lain-lain. Saya nggak bilang itu nggak penting, saya juga bicarakan hal itu. Tetapi apakah itu menjadi basis dari kutuk dipatahkan? Jadi akhirnya legalisme lagi. Tapi ada juga yang sembrono, kebablasan. Jadi nggak apa-apa, Tuhan pasti selamatkan, Tuhan pasti. Ya itu biasanya meskipun bentuknya berbeda-beda, tetapi selalu ada dua ini. Selalu dua ini, meskipun bentuknya beda-beda. Jadi carilah patternnya. Wah, patternnya kok seperti ini ya? Kok akhirnya jadi kata pendetanya? Kok akhirnya jadi kata pemimpinnya saja? Lah bagaimana dengan kita? Kita semua disuruh untuk jadi seperti umat di Berea. Saudara lihat ya, di Berea itu mereka mengecek, meskipun Rasul Paulus yang bilang, dia mengeceknya dengan firman Tuhan. Kita kembali saja ke Alkitab, sola scriptura. Saya kasih sedikit contoh lagi di gereja kami, 5 sola reformasi. Reformasi itu bukan aliran, tetapi semangat untuk kembali sola scriptura, kembali kepada Alkitab. Bukan kata orang, bukan kata Tuhan kepada orang. Kalau kata Tuhan kepada orang harus dicek dengan firman Tuhan. Ini sesuai atau enggak? Terus yang kedua adalah sola gratia. Tahukah saudara dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan manusia. Basisnya itu adalah perbuatan Tuhan, inisiatif Tuhan. Kristus yang melakukannya melalui Yesus Kristus. Kemudian sola fide dan kita terima oleh iman, ya. Terus kemudian melalui nama siapa? Solus Christus. Semuanya kembali kepada Kristus. Dan ini semua untuk soli deo gloria, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesejahteraan diri. Karena hidup kita justru menemukan kesejahteraan di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan bukan narsis, tapi Tuhan itu justru baik. Karena hanya di dalam kemuliaannya saja kita menemukan kepuasan sejati. Hanya dalam kemuliaannya saja kita menemukan damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. iPhone ini, kalau saya jadikan ganjelan meja, bisa nggak? Bisa. Tapi apa yang terjadi? Rusak. Hidup kita, kalau kita pakai untuk diri sendiri, bisa nggak? Ya bisa. Tapi pasti akan rusak. Kenapa? iPhone ini mestinya untuk telepon. iPhone ini mestinya untuk smartphone. Kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Bisa nggak kita hidup untuk dunia, prestasi, seks, hedonisme? Bisa, tapi rusak pasti. Itulah sebabnya untuk kemuliaan Tuhan itu bukan narsis. Tetapi itu adalah kebaikan Tuhan untuk kita semua. Jadi semoga ini memberikan sedikit gambaran bagaimana kesesatan-kesesatan itu akan melenceng dari prinsip-prinsip tadi. 5 sola tadi, prinsip-prinsip dari gospel-centeredness. Akan tidak kembali kepada Alkitab, gitu segala. Semoga ini menjelaskan. Iya, ini jadi intinya kita harus tahu yang asli ya. Kita harus belajar tahu yang asli untuk bisa membedakan yang palsu ya. Thank you, Pak. Oke, ya, thank you. Saya setuju sekali bahwa kalau saudara pengen tahu uang palsu, gak usah belajar uang palsu, kita belajar yang uang asli aja gitu ya. Kayak misalnya saudara udah pernah makan soto yang enak gitu ya, saudara dikasih soto gadungan udah tahu langsung, ini gak enak banget gitu. Saudara udah pernah makan wagyu beef yang bener-bener marble-nya sampai 7 atau 9, saudara dikasih daging meltik, saudara pasti akan marah. Ini dibilang wagyu, ini mah meltik. Kenapa? Saudara udah tahu yang asli. Gitu. Ya Pastor Chris, jadi kita bertanya, berapa persen menurut Pastor Chris, gereja-gereja sekarang yang masih konsisten menitik beratkan gospel, compare ada gereja yang menitik beratkan hyper grace, teori kemakmuran, tanpa harus artinya kita tanpa harus menghakimi, just want to know aja. Jadi kalau kita tahu persentasenya berarti kan kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai generasi pada saat ini. Kemarin di Gibeon itu ada pembicara satu namanya Pak Sandi Nugraha. Dia sempat memberikan sedikit sejarah gereja bagaimana di Pentakosta Tuhan mereproduksi gereja. Yaitu melalui khotbah Petrus 3.000 orang dan kemudian mulai melesat dan meledak. Dan kemudian gereja mengalami dark ages ya. Dark ages itu selama 1000 tahun. Tahun 500 sampai tahun 1500 dan muncullah seorang Martin Luther, John Calvin, Zwingli yang akhirnya membawa gereja kembali kepada Alkitab, kepada Injil. Itu adalah reformasi. Kemudian tahun 1900 ada yang namanya revitalisasi di mana ada Azusa dan yang lain-lain. Karena apa? Gereja udah kembali kepada tradisi dan kepada rasionalisme sehingga akhirnya juga meninggalkan esensi Injil.
Tapi dari COVID-19 ini, saudara bisa lihat ada yang namanya reorientasi. Saya yakin kedaulatan Tuhan mengizinkan ini semua terjadi, karena sekarang akan terlihat aslinya. Bagaimana gereja yang benar-benar kembali kepada Alkitab, atau gereja yang cuma hanya untuk komersial atau konsumer. Maka akan terlihat, karena mereka tidak pernah deep di dalam kebenaran doktrin Alkitab atau Injil. Sehingga mereka tidak pernah berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam Alkitabiahnya itu. Nah, kalau menurut saya sekarang gereja yang menekankan Injil mulai merebak di mana-mana. Karena terutama kalau sudah perhatikan adalah milenial. Milenial, kenapa saya sekarang lagi studi lagi master yang kedua untuk belajar apologetika, karena milenial itu mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat kritis, dan itu hanya bisa dijawab bagi orang yang mengerti doktrin Injil. Kalau saudara nggak ngerti, maka saudara akan susah untuk menjawab ini semua, karena saudara sudah terbiasa dengan hal-hal yang praktikal saja. Nah, saya rasa saya tergabung dalam sebuah kumpulan yang namanya Grace Loan Ministry. In fact, Senin ini kita akan ada webinar Gospel and Rasisme, Injil dan Rasisme. Yang minggu lalu saya bicara tentang bagaimana kita handle emosi kita dengan kacamata Injil. Nah, ini semua nggak bisa hanya dilihat dari segi psikologis, nggak bisa hanya dari segi politik. Ini semua harus kembali kepada Injil. Apa yang terjadi di Amerika dengan George Floyd, dan gereja-gereja yang nggak pernah berakar dalam Injil, mereka bingung mengambil posisi, sehingga posisi mereka ikutin Black Lives Matter atau All Lives Matter. Padahal semestinya kita kembali kepada biblical justice. Bukan All Lives Matter atau Black Lives Matter. Karena Black Lives Matter ternyata ada muatan-muatan politik dari sisi left wing, ya, liberal. Jadi kalau saudara melihat, ini penting sekali untuk kita kembali kepada Injil. Nah, saya rasa sekarang kesadaran tersebut, makanya ada community ini. Waktu Pastor Andi ngomong sama saya bilang, wow, this is such a great news. Saya mau untuk menjadi bagian dari ini, dan kalau saya bisa berbagi apapun yang saya bisa bagikan, saya akan berkontribusi. Karena saya yakin ini akan mulai merebak. Saya juga bingung bagaimana YouTube Gibeon Church gitu misalnya. Sekarang udah belasan ribu yang mengikuti, dan orang-orang yang mulai mencari bagaimana network yang berdasarkan Injil. Saya rasa ini merupakan kedaulatan Tuhan. Nah, kenapa saya cerita dari sejarah gereja? Gereja adalah milik Yesus Kristus. Upon this rock, I will build my church. Itu yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Bahwa Tuhan sendiri yang will build the church. Maka saya yakin waktu gereja mulai menyimpang, maka Tuhan dengan kedaulatannya, melalui kuasa Roh Kudusnya, dalam kegerakannya, Tuhan yang akan memurnikan gerejanya. Saya yakin seperti melalui gerakan-gerakan yang sedang ada melalui Living Community ini, Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Dan kita sama-sama menjadi bagian. Saya itu kalau berdoa, saya pernah diingatkan sama istri saya, kamu tuh kalau berdoa, jangan bilang, Tuhan aku mau melibatkan kamu. Mestinya terbalik. Tuhan, karena gini, kalau Tuhan, aku mau melibatkan kamu, kayaknya kita yang lebih hebat, terus kita minta Tuhan libatkan dirinya kepada kita. Kita yang mestinya terlibat. Tuhan, aku mau terlibat di dalam kegerakan-Mu di akhir zaman ini. Nah, kalau kita lihat Tuhan sedang mereorientasi, menata ulang gerejanya untuk kembali kepada esensi. Saya rasa ini akan menjadi suatu kegerakan di akhir zaman untuk kembali kepada Christ Center, Gospel Center. Roma 1:16, Injil adalah kekuatan Allah. Semoga ini menjawab ya. Oh, Kak Haji, gimana, sudah terjawab Kak Haji? Sudah terjawab. Wow. Oke. Mantap. Dahsyat ya tadi. Ternyata bukan kita melibatkan Tuhan, tapi harusnya kita yang menyerahkan diri kita untuk ikut ke dalam agendanya. Amen, Tuhan, bro. Ya. Saya juga bertobat nih. Seringkali kayak begitu kita nggak sengaja soalnya. Thank you, Pastor. I'm just happy to see you again, man. Time terakhir ketemu di Petra ya kita ya. Iya. Pastor, satu lagi boleh? Ini ya. Dari CCW, Bro Franklin, silakan menanya kepada Pastor Mike. Halo, Pastor. Hi. Thank you so much for sharing. Sangat jelas sekali. I'm so blessed. We are so blessed di sini. Saya mewakili teman-teman. Kayaknya semuanya
mind blown. Terus aku punya 2 pertanyaan sebetulnya. Yang pertama dulu dari saya, satunya lagi dari istri. Maaf kami banyak bertanya karena kami banyak Nggak mau apa-apa. belajar. Ya, yang pertama kalau ada orang yang percaya Yesus plek-plekan, kan ada nih orang kayak gini kan, percaya Yesus plek-plekan. Jadi menurut dia nggak usah menanyakan hal ini itu. Jadi kalau udah percaya, ya percaya aja gitu. Nah, tapi kan apakah ini menjadi sebuah alasan sebetulnya dia tuh malas menggali, malas baca firman atau apa gitu. Jadi pokoknya maksudnya saya kalau udah percaya Tuhan ya percaya aja. Nah, gimana caranya kita untuk memotivasi orang tersebut agar mau mendalami lebih dalam tentang Alkitab? Nah, apakah statement saya ini bisa dibilang benar atau enggak? Tipe pemimpin akan menghasilkan jemaat yang menyerupai tipe pemimpinnya. Kira-kira jelas nggak, Pastor? Oh iya, saya ngerti maksud Anda. Jadi maksudnya kalau kamu seorang pemimpin yang suka menggali Alkitab, maka kamu akan juga menghasilkan murid-murid yang juga suka menggali Alkitab. Is that Apa what you're saying? begitu atau sebetulnya enggak juga gitu? Nah, gimana caranya encourage orang untuk mau Oke. belajar Alkitab lebih biar dia nggak percayanya plek-plekan. Kalau saya udah percaya Yesus, saya tetap percaya Yesus. Saya nggak banyak pertanyaan, pokoknya ikut aja gitu. Ya. Kita kembali aja kepada Alkitab. Karena kayak misalnya kita ngomong tentang firman Tuhan bilang gini, bertumbuhlah di dalam kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Bertumbuhlah di dalam pengenalanmu akan Kristus. Kita kembali kepada Alkitab. Jadi saya selalu berusaha untuk tidak membicarakan kepada orang-orang yang bertanya kepada saya dengan opini saja. Tetapi saya kembali kepada Alkitab. Temukan ayat-ayat tersebut dan kemudian tunjukkan kepada mereka bahwa di dalam pengenalan kita akan Kristus, kita tidak akan terus bisa kayak kita kembali ke sini ya. Kalau ngomongin tentang gospel, tadi kan saya bilang, sebelum kita berbicara tentang hal-hal yang praktis, kita harus bicarakan why. Ekspresi itu tidak sama dengan esensi. Ekspresi itu adalah buah yang lahir, suatu dorongan yang lahir dari esensi yang benar-benar menjamah hidup seseorang. Maka waktu kita mendeskripsikan esensi tersebut, maka kita juga menggiring jemaat untuk seperti ini. Salah satunya adalah begini, saya membuat khotbah berseri, Miracle of the Bible. Miracle of the Bible saya mulai tunjukkan bagaimana inspirasi Alkitab, bagaimana otoritas Alkitab, bagaimana ineransi Alkitab, bagaimana infalibilitas Alkitab. Banyak orang bilang, nanti keberatan pastor. Enggak, kita pakai bahasa-bahasa yang sederhana. Dan orang-orang ternyata, gila ya banyak banget yang aku nggak tahu ya tentang Alkitab. Kemudian kita kasih jadwal untuk baca Alkitabnya. Kemudian kita kasih bahan diskusi untuk small groupnya. Kita godok bersama-sama. Sehingga waktu kita mulai berkomunitas, akhirnya culture yang baru ini akan membentuk suatu mindset bahwa pembacaan Alkitab itu sangat penting. Dan kita mulai tanya, sharing, aku dapetin ini dari sini, tetapi bener nggak ya ini gini-gini. Terus kita ajarin untuk cara pertanyaan-pertanyaan, jadi simple hermeneutika. Apa kebenaran yang mau disampaikan oleh sang penulis pada saat dia menulis itu? Kebenaran apa yang timeless? Dan kebenaran apa yang bisa diaplikasikan dalam hidup kita? Keindahan Kristus apa yang akan memotivasi kita untuk melakukan kebenaran tersebut? Nah, hal-hal tersebut itu akhirnya membuat suatu culture yang baru di dalam komunitas-komunitas yang ada. Kita mungkin ada beberapa ratus orang yang ada di dalam komunitas-komunitas kecil, mereka akhirnya mempunyai suatu appetite. Nah, appetite itu kan harus dibangun ya. Inilah yang namanya progressive sanctification. Yang kamu tanyakan tadi adalah pertanyaan progressive sanctification. Anak kita untuk belajar makan sayur, mereka perlu dilatih. Anak kita untuk belajar disiplin tertib, mereka perlu untuk ditrain. Itu bukan hukum Taurat. Kita harus kembalikan why-nya. Makanya saya kalau ngajar anak saya, nggak bisa cuma hanya train aja, tapi saya harus have a conversation. Mengingatkan kenapa itu penting. Nak, kamu perlu mandi setiap hari dan bersihin kuping lu gitu. Dan bersihin gitu ya, supaya nggak belekan gitu ya misalnya. Itu ajarin maksudnya kenapa pentingnya personal hygiene. Kayak sekarang pentingnya pakai masker, pentingnya pakai hand sanitizer. Sehingga waktu mereka melakukannya mereka tidak merasa seperti hukum, tetapi karena mereka sadar dan aware bahwa itu adalah penting. Dan itu membuat kita terus
terkalibrasi dengan Injil dan terkalibrasi dengan hati Tuhan. Waktu kita berdoa kayak prayer life itu nggak mudah. Maka disitulah kita bikin khotbah berseri tentang berdoa, kita bikin bahan-bahannya. Nah di sini akhirnya kita mengajar. Memang benar yang kamu bilang, kalau itu seorang pemimpin itu kan harus nggak selalu di depan, tetapi dia memberi contoh, dia ada di sekitar teman-temannya. Dia kadang-kadang ada di belakang mendorong mereka. Kadang-kadang dia harus narikin mereka karena mereka lagi lari ke sana. Nah itu seorang pemimpin. Nah disinilah kita mengambil dinamika-dinamika tersebut. This is tension to manage, bukan problem to solve. Tahu ya perbedaannya? Problem to solve itu kayak misalnya bola mati, harus diganti bolamnya. Tetapi terlalu gelap, itu tension to manage. Harus temukan fine tuningnya supaya pas gitu. Nah disinilah kita menemukan fine tuningnya supaya sebagai pemimpin untuk tidak terlalu menjadi legalistik, tetapi juga kita menginspirasi, tapi pada saat yang sama kita juga bisa memberikan akuntabilitas, ada accountability-nya, tetapi dengan kasih. Nah di sini memang membutuhkan suatu pemuritan, penggembalaan gitu. Semoga ini menjawab. Memang itu proses yang cukup panjang. Thank you, Pastor. Satu lagi boleh? Boleh. Hai, Pastor. Hai. Mau tanya, berhubung tadi lagi bahas tentang Black Lives Matter, sebenarnya aku mau tanya, kalau di Alkitab kan dibilang endure your suffering gitu kan ya. Terus walaupun situasinya nggak adil pun disuruhnya, walaupun kamu melakukan hal benar atau misalnya juga nggak benar, tapi kamu juga harus endure gitu. Nah kalau misalnya situasi dalam Black Lives Matter itu gimana? Atau rasisme terhadap kaum minoritas di lain negara pun gitu ya. Apakah kita harus endure atau boleh protes ke pemerintah? Sedangkan kita juga dibilang harus tunduk dan submit kepada otoritas. Ya. Nah, ini kalau ngomongin tentang ini kita memang harus melihat keseluruhan ya. Nah, Black Lives Matter saya setuju dengan Black Lives Matter kata-katanya, tetapi saya tidak setuju dengan muatan politiknya. Karena muatan politiknya adalah defunding the police dan memberikan banyak hal-hal yang mungkin saya nggak bisa bicarakan lah di sini. Tetapi politiknya itu loh, yang di belakangnya itu. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan adalah, of course, ketidakadilan itu harus dilawan. Kalau saudara, gini aja, kamu coba baca apa yang dilakukan oleh Martin Luther King Jr. Nah, dia adalah seorang reverend. Dia peaceful protest. Waktu dia ditangkap, dia tidak melawan. Karena dia bilang, I stand against injustice untuk melakukan civil disobedience. Civil disobedience itu dia disobey the government untuk protes karena injustice. Nah, waktu dia ditangkap, dia juga tidak melawan untuk menunjukkan, saya stand up against injustice, tetapi saya diperlakukan injustice juga, tetapi saya juga tetap tunduk. Jadi, saudara lihat, ada yang kamu bilang, endure ada, tetapi protes juga ada. Tetapi protesnya peaceful. Nah, yang sekarang ini bahkan saya dengar dari rekan-rekan yang di Amerika, saya punya banyak teman di Amerika, bahkan looting itu dibiayai. Nggak beda ya sama di Indonesia ya. Ada yang membiayai, yaitu left wing, ya, left group ya, leftistnya membiayai untuk destabilize the government. Nah, ini kita nggak bisa ambil mentah-mentah, kita harus melihat dengan sebuah kacamata yang objektif. Nah, firman Tuhan berkata di Galatia 3 ayat 28 kalau nggak salah, bahwa tidak ada lagi orang Romawi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi perempuan atau laki-laki. Bahkan ada di tempat lain dikatakan bicara tidak ada lagi seorang slave owner dan tidak ada lagi slave. Sebenarnya kekristenan di abad pertama itu menggoncangkan budaya yang sangat berdasarkan kasta, yang segregated dengan kasta. Orang Romawi nggak pernah kumpul sama orang Yunani nggak pernah kumpul sama orang Romawi. Orang Yahudi kalau ketemu sama orang Samaria, mereka harus minggir, mereka nggak mau kena karena itu najis. Tetapi melalui kekristenan, tiba-tiba orang Romawi, orang Yahudi, orang Yunani, mereka duduk satu meja dan bilang, "You're my brother." Dan ini membuat resah seluruh budaya. Dan ini menurut saya merupakan kontekstualisasi gereja yang sangat luar biasa. Gereja menjawab suatu tension yang selama ini tidak pernah dibicarakan dan tidak ada solusinya.
Nah, itulah sebabnya Kaisar Nero dan kaisar-kaisar pemuka-pemuka yang waktu itu nggak suka sekali dengan kekristenan dan menfitnah mereka. Nah, pada waktu mereka difitnah dan mereka dianiaya, mereka endure. Mereka endure, tetapi pada waktu mereka harus berbicara dengan lantang, mereka juga tidak menutup-nutupi kebenaran. Mereka tetap menutupi kebenaran. Jadi saya rasa ini again, tension. Kalau saudara perhatikan, sebenarnya Injil, cara pandang Injil itu selalu paradoksal. Dia tidak pernah ambil yang ini dan ini, dia selalu mempertahankan keduanya. Gitu ya. Kalau Anda lihat, bahkan Yesus pun coba lihat, bagi yang kalau kamu mau menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi yang terkecil. Kalau kamu mau jadi yang terkemudian kamu harus menjadi yang terdahulu. Kalau kamu selalu paradoksal, selalu kamu sadar bahwa anugerah Tuhan ada bersama dengan kamu, tetapi kamu juga perlu hidup di dalam kebenaran. Jadi dua-duanya selalu ada. Dan ini selalu membawa kita kepada suatu pergumulan yang membawa kita, Tuhan aku butuh Engkau. Sehingga akhirnya keputusan-keputusan kita itu tidak berdasarkan emosi lagi, tetapi berdasarkan suatu pandangan yang lensa Injil yang objektif. Nah, memang ini mungkin nggak menjawab langsung ya, tapi semoga Anda dapat esensinya. Karena saya yakin ya, ini saya bukan gimana ya, apa yang dialami di Amerika, itu juga pasti akan kita alami. Dan sampai saat ini kita masih mengalaminya. Makanya Senin besok kita bicara tentang gospel and rasisme ya. GRAMI, Grace Alone Ministry, kita bicarakan tentang hal itu. Karena itu merupakan masalah manusia dimanapun kita berada. Nah, itulah sebagai suara gereja, kita nggak mau tinggal diam dalam hal itu semua. Gitu. Bisa menjawab? Thank you, Pastor. Oke. Pastor Mike, thank you so much. Saya rasa sekian pertanyaan-pertanyaan dari kita dan saya suka sekali cara Pastor Mike menjawab. Memang tidak, maksudnya bisa dibilang tidak terlalu praktikal tapi sangat dipahami. Justru menurut saya lebih esensi sehingga kita mendapatkan sebuah nilai untuk mampu melakukannya. Karena banyak orang cuma mau gimana gitu loh. Tapi Pastor Mike bisa menjawab apa dan why sehingga walaupun banyak juga hal-hal praktis disampaikan tapi kita lebih memahami. Gitu, dan aku rasa ini yang menyenangkan. Karena kalau kita ngomongin tentang praktikalnya, kadang-kadang praktikal yang ada di Bandung beda sama praktikal yang ada di Jakarta dan beda sama di Manado, di Bali, dan di Surabaya. Itu kan beda banget. Tapi kalau kita dapat esensinya, maka dengan kacamata itu, oh ya, gue mesti begini nih waktu menghadapi ini kan. Jadinya akhirnya lebih objektif kita waktu melakukannya. Wow, dan makanya tadi Injil selalu paradoksal. Ini menarik banget. Jadi bukan ngomongin benar, salah, tapi ini sesuatu yang mendewasakan kita sih. Dan memang buat para pemimpin, jangan mau instan. Jangan berharap kita mendengarkan pengajaran yang luar biasa. Kita berharap semua selesai gitu loh. Untuk memuridkan. Ada proses. Oke, Pastor Mike, thank you so much. We are so blessed. Gak sabar pengen ngobrol secara langsung ke Surabaya nih. I wish I can see you all. Yes. Have coffee and have conversation. But I treasure semua ini yang sangat passionate about Injil.